Kuliah Sosiologi Agama untuk mahasiswa semester 8 Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Sampai sekarang kita masih berbicara tentang agama dan sistem makna. Dan secara berturut-turut kita telah berbicara tentang agama sebagai pemberi makna, kemudian agama dalam kelompok atau sistem makna dalam kelompok, dan kemudian sistem makna dalam kehidupan individu. Lalu terakhir kita telah membahas tentang krisis makna. Dan sekarang kita lanjutkan bagian terakhir dari bab ini, yaitu makna dan rasa memiliki dalam kelompok. Oke. Hubungan antara sistem makna dan kelompok atau masyarakat pemeluk sangat erat dan boleh dibilang bersifat timbal balik. Di satu pihak, kesatuan di dalam kelompok diperkuat oleh sistem makna. Tetapi di pihak lain, keberlangsungan sistem makna itu sangat bergantung kepada kelompok sebagai basis atau sistem penunjang untuk meneruskan sistem makna yang ada. Nah, berikut ini akan diuraikan hubungan antara sistem makna atau hubungan antara agama sebagai sistem makna dengan kelompok. Pada bagian pertama akan dibahas hubungan antara agama dan kesatuan di dalam kelompok, dan kedua tentang struktur penunjang makna, atau Peter L. Berger menyebutnya itu dengan plausible structure. Baik, kita lihat yang pertama. Agama sebagai pengungkapan kesatuan sosial. Agama sebagai pengungkapan kesatuan sosial atau kontribusi agama terhadap kesatuan di dalam kelompok. Menurut Emil Durkheim, agama mempunyai kekuatan untuk mempersatukan kelompok melalui bermacam-macam hal, terutama melalui ritus-ritus keagamaan, melalui simbol-simbol keagamaan, dan melalui doktrin-doktrin keagamaan. Ritus-ritus dan simbol-simbol atau doktrin-doktrin keagamaan itu boleh dianggap sebagai representasi kolektif dari kelompok pemeluk atau dari agama tersebut. Melalui representasi kolektif tersebut, simbol-simbol tadi, doktrin-doktrin, ritus-ritus keagamaan, kelompok mengungkapkan sesuatu yang sangat penting tentang dirinya kepada anggota-anggotanya. Dan dengan berpartisipasi di dalam ritus-ritus yang merupakan representasi kolektif, seperti Praenekaristi untuk orang Katolik, atau ritus-ritus keagamaan lainnya, anggota-anggota kelompok atau para pemeluk agama tersebut akan membaharui atau memperkuat rasa kesatuan di dalam kelompok. Representasi kolektif tersebut tidak cuma bersifat pengetahuan semata-mata atau doktrin-doktrin keagamaan, teologi misalnya, tetapi juga dialami sebagai pengalaman-pengalaman yang
bersifat kolektif. Jadi itu representasi kolektif itu tidak cuma berupa pengetahuan-pengetahuan atau doktrin-doktrin keagamaan, tetapi juga dialami sebagai pengalaman-pengalaman bersama sebagai pemeluk agama tertentu. Makna-makna keagamaan yang dihayati secara bersama, ya, ekaristi, sholat, ibadat, dan lain-lain, menunjukkan adanya kesatuan di dalam kelompok dan memperkuat kesatuan di dalam kelompok tersebut. Jadi dengan mengikuti ritual-ritual tersebut, kita meneguhkan kesatuan kita di dalam kelompok. Entah itu di dalam agama-agama wahyu maupun di dalam agama-agama asli. Dengan mengikuti ritus-ritus keagamaan, mereka memperkuat kesatuan di dalam kelompok. Sosiologi belum bisa mengembangkan secara memadai, ya, pemahaman tentang pengalaman keagamaan, ya. Karena pengalaman keagamaan itu umumnya bersifat pribadi, ya. Walaupun dalam kenyataannya pengalaman keagamaan itu juga bersifat intersubjektivitas, ya. Baik, itu berkaitan tadi dengan agama sebagai pengungkapan kesatuan sosial. Ya. Agama berkontribusi dalam meningkatkan kesatuan di dalam kelompok, terutama melalui ritus-ritus keagamaan, melalui doktrin-doktrin keagamaan, atau melalui simbol-simbol keagamaan. Melalui hal-hal tersebut, agama memperkuat kesatuan di dalam kelompok. Oke, itu yang pertama. Agama sebagai pengungkapan kesatuan sosial atau kontribusi agama dalam menciptakan kesatuan di dalam kelompok. Bagian kedua yang berkaitan dengan makna dan rasa memiliki dalam kelompok adalah struktur penunjang makna. Ya, struktur penunjang makna, plausible structure. Ya. Menurut Peter L. Berger, ya, semua sistem makna atau semua agama membutuhkan satu basis sosial supaya sistem makna tersebut atau supaya agama tersebut bisa bertahan dan bisa dipercayai. Jadi setiap agama membutuhkan struktur penunjang supaya dia bisa bertahan dan bisa dipercayai. Basis-basis sosial itu tidak lain daripada, ya, struktur-struktur penunjang yang memungkinkan sistem makna itu bisa dipercayai atau bisa diterima. Struktur-struktur demikian seringkali disebut plausible structure atau struktur penunjang. Sistem makna akan tetap plausible atau tetap diterima dan tetap dipercayai karena ada kelompok atau ada masyarakat pemeluk yang menunjang sistem makna tersebut. Saya kira keberadaan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalaro itu, ya, adalah bagian dari struktur penunjang makna supaya sistem makna kekatolikan itu bisa bertahan dan bisa berkembang. Jadi kita bisa melihat kehadiran kita di sini sebagai bagian dari plausible structure, struktur penunjang supaya agama Katolik itu bisa bertahan dan bisa berkembang. Menurut Peter L. Berger, semua tradisi keagamaan membutuhkan masyarakat pemeluk, ya, supaya tradisi-tradisi itu bisa tetap diterima sebagai sesuatu yang benar dan dapat dipercayai. Tidak ada agama yang tidak memiliki masyarakat pemeluk.
Dan kita berusaha untuk dengan bermacam-macam cara, ya, berusaha supaya masyarakat pemeluk itu tetap ada. Karena kalau tidak, pada satu waktu mungkin kalau kita tidak berjuang, ya, lewat misi atau lewat bermacam-macam cara, ya, mungkin agama Katolik itu hanya tinggal nama. Once upon a time ada agama Katolik di Flores. Kalau kita tidak mengembangkan plausible structure artinya mengembangkan struktur penunjang yang memungkinkan agama Katolik itu bisa bertahan dan bisa berkembang. Nah, struktur plausible atau struktur penunjang yang mantap memungkinkan sistem makna itu bisa dipercayai, ya, sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Struktur-struktur tersebut memberikan kekuatan kepada individu-individu dan juga kepada masyarakat untuk berpegang teguh pada sistem makna yang ada. Ya. Sebenarnya secara historis, ya, pandangan keagamaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang memegang teguh pandangan tersebut atau yang memegang teguh sistem kepercayaan tersebut. Ya. Seorang anggota suku misalnya secara otomatis mengikuti sistem makna yang ada di dalam suku atau agama yang ada di dalam suku melalui proses sosialisasi. Dan hal itu dibuat di dalam setiap agama. Ya. Ya. Dalam agama Katolik jelas. Ya. Ada ritus-ritus, ada sakramen baptis, ada katekese, ya. Ya, sejumlah doktrin, sejumlah praktek keagamaan, ya, yang menyebabkan anggota baru itu, ya, bisa terintegrasi, ya, ke dalam masyarakat yang sudah ada, masyarakat agama atau masyarakat dengan sistem makna yang sudah ada. Ya, itu. Ya. Pentingnya struktur-struktur penunjang atau struktur-struktur yang plausible, ya, dapat dilihat pada orang-orang yang hidup dipisahkan dari struktur-struktur penunjang yang sulit mengembangkan kepercayaannya atau bahkan mungkin meninggalkan agamanya. Kalau tidak ada struktur penunjang, orang itu bisa saja sulit bertahan atau sulit mempertahankan sistem makna yang dipegangnya. Contoh, ya, seorang Katolik atau seorang Kristen yang hidup sendirian di tengah mayoritas agama lain, ya, mungkin sulit mempertahankan eksistensinya sebagai seorang Katolik. Dia bisa saja meninggalkan sistem keagamaan atau sistem makna yang dipeluknya. Ya. Ya. Jadi penting itu struktur penunjang makna supaya makna itu tetap bertahan. Ya. Orang yang dikucilkan dari masyarakatnya karena melakukan, ini contoh lain, ya, seseorang yang dikucilkan dari masyarakat, ya, tertentu karena melakukan incest misalnya, akan merasa sangat susah, ya, bukan karena dia tidak punya kontak dengan anggota-anggota kelompoknya, tetapi karena ia terputus sama sekali, ya, dengan sistem sosial, dengan masyarakat luas, ya, yang selama itu mendukung sistem makna yang dipegangnya. Nah, itu orang yang dikucilkan dari masyarakat akan merasa susah, ya, karena jauh dari masyarakat yang memiliki sistem makna yang sama dengan dirinya.
Saya kira hal yang sama dialami oleh para transmigran, ya. Ketika mereka ditempatkan di suatu wilayah, ya, di mana dia cuma sendirian yang menganut sistem makna tertentu atau yang menganut agama tertentu, dia juga akan mengalami kesulitan karena tidak ada sistem pendukung. Nah, dalam rangka memperluas struktur yang plausible itu, ya, para penyebar agama atau para misionaris misalnya menyebarluaskan ajaran agamanya. Nah, sekali lagi, kehadiran kita di STF ini adalah dalam rangka, ya, memperluas plausible structure itu, ya, supaya sistem makna itu tidak hilang, sehingga orang tidak bisa katakan dulu di Flores itu pernah ada Katolik tapi sesudah itu tidak, ya. Jadi itu penyebaran sistem makna oleh para misionaris itu, ya, itu adalah dalam rangka menciptakan plausible structure atau memperluas plausible structure, struktur-struktur penunjang makna itu, ya. Dan dalam sejarah gereja atau sejarah agama-agama, kita bisa lihat bahwa dalam usaha memperluas plausible structure itu, struktur penunjang itu, ya, maka para penyebar agama itu terlebih dahulu meyakinkan orang-orang penting di dalam kelompok itu, ya, orang-orang penting signifikan, orang-orang besar seperti raja, ya, untuk mengikuti sistem makna baru atau agama baru yang diperkenalkan oleh para penyebar agama itu. Ya, itu salah satu pola, salah satu teknik. Jadi mereka meyakinkan orang-orang penting dalam kelompok itu untuk menganut agama baru atau sistem makna yang baru itu, dengan keyakinan bahwa kalau pemimpinnya atau kalau rajanya sudah menganut agama tersebut, maka dengan sendirinya rakyat biasa atau masyarakat biasa akan mengikuti contoh dari pemimpinnya itu atau raja tersebut. Dalam masyarakat yang majemuk terdapat pluralitas sistem makna. Ya, dalam masyarakat modern ini ada begitu banyak sistem makna. Agama Katolik atau Kristen adalah salah satu sistem makna di antara sistem-sistem makna yang lain. Jadi pluralitas sistem makna. Pluralitas sistem makna tersebut menyebabkan usaha untuk mempertahankan sebuah sistem makna akan semakin sulit. Karena apa? Karena terlalu banyak makna yang ditawarkan. Dan itulah situasi dalam masyarakat modern. Guna mempertahankan sistem makna tersebut, kelompok pendukung atau masyarakat pemeluk berusaha untuk mencari kiat-kiat supaya sistem makna itu bisa bertahan. Ya, mereka mencari teknik baru, metode baru, gerakan pembaharuan, ya, dan lain-lain, ya, supaya sistem makna itu tetap bertahan. Kita kenal dalam agama Katolik ada bermacam-macam cara. Ya. Ya. Saya kira pengembangan teologi kontekstual juga dalam rangka ini, ya, mengembangkan metode-metode baru, ya, supaya sistem makna itu bisa diterima menurut konteks-konteks setempat. Ya. Kelompok agama yang tidak mampu menciptakan rasa memiliki pada anggota-anggotanya, ya, mungkin membuat anggota-anggotanya kurang komit terhadap nilai-nilai keagamaan yang diajarkan. Ya. Kalau mereka rasa kurang, ya, sense of belongingnya terhadap agama tersebut kurang, maka komitmennya untuk menghayati ajaran-ajaran agama itu juga berkurang. Ya. Seringkali terjadi bahwa, ya, partisipasi seseorang dalam kegiatan keagamaan semakin berkurang karena keterikatan individu dengan kelompok semakin lemah. Ya. Ya. Jadi, ya, kalau orang
jarang mengikuti ritus-ritus keagamaan bersama, ya, jarang ikut misa, jarang ikut ibadat, jarang ikut kegiatan-kegiatan lainnya, ya. Hal-hal seperti itu bisa membuat rasa keterikatannya dengan kelompok menjadi kurang, ya. Ya. Agama yang didukung oleh struktur sosial yang kuat, ya, seperti keluarga, adat istiadat, ya, akan membantu anggota-anggotanya untuk bisa mempertahankan sistem makna yang dihayatinya. Dan dalam masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial yang begitu cepat, agama pasti menciptakan struktur-struktur penunjang baru, ya, guna mempertahankan sistem makna yang ada. Ya. Dan hal itu dilakukan secara terus-menerus lewat bermacam-macam cara, ya. Lewat katekese, lewat pelajaran agama, lewat pendalaman kitab suci, lewat pengembangan teologi baru, dan bermacam-macam cara, ya, supaya sistem makna yang ada tetap bertahan. Jadi, itu kira-kira beberapa hal yang bisa dikatakan tentang struktur penunjang makna, plausible structure. Jadi plausible structure sangat perlu supaya sistem makna atau supaya agama tertentu itu bisa bertahan. Dan dalam konteks kita di sini, kehadiran kita sebagai mahasiswa STF Kaldedoro adalah juga dalam rangka memperluas plausible structure itu, struktur penunjang itu, supaya sistem makna yang kita sebut agama Katolik itu bisa bertahan. Saya kira itu dulu.